beliau itu ucapannya singkat, padat, ya, jelas, kemudian maknanya yang begitu dalam, gitu ya. Nah, jadi pada saat kita berdoa kepada Allah jangan bertele-tele, gitu ya. Salah satu di antara sunnahnya adalah berdoa kepada Allah dengan lafaz yang singkat, ya, padat, namun maknanya yang luas. Dalam Sunan Abu Dawud dan Musnad Imam Ahmad dari hadis dari Aisyah, ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, ya, pernah meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibul jawami'a minad du'a wa yad'u ma siwa dzalika, gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai berdoa, ya, dengan doa-doa yang singkat, padat, namun maknanya luas, ya, dan tidak berdoa dengan selain itu. Nah, ini jadi kebiasaan Rasulullah, ya, pada saat beliau berdoa, ya, berdoa dengan kalimah-kalimah yang singkat, jelas, dan padat. Gitu. Artinya dengan doa yang singkat tetapi memiliki makna yang luas, gitu ya. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau senantiasa mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah aku kerjakan, ya, wa syarri ma lam a'lam, dan dari keburukan yang belum aku kerjakan. Nah, ini salah satu di antara bentuk simpelnya doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, tidak bertele-tele. Kemudian, ya, di satu momen juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma gfirli khoti'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Gitu ya. Nah, ini juga mungkin, dan banyak lagi, ya, doa-doa yang lain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang melihat dari jawami'ul kalim, dari doa-doa Rasulullah SAW. Doanya dengan lafaz yang singkat namun padat dan memiliki makna yang luas. Sahabat-sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang kedelapan, bagian dari adab-adab pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan adalah, ya, dan ini juga mungkin bagian dari sunnah, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedelapan adalah pada saat kita berdoa hendaknya memulai dengan mendoakan diri sendiri, gitu ya. Jika kita hendak ingin mendoakan orang lain, gitu ya. Jadi sekali lagi, yang kedelapan, ya, bagian dari adab berdoa itu yang harus kita perhatikan adalah pada saat kita ingin mendoakan orang lain, maka hendaklah kita memulai dengan mendoakan diri sendiri. Nah, ini banyak riwayat, gitu ya, dan juga di dalam Al-Quran sendiri, gitu ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingatkan kita semuanya. Bahkan di antara contoh-contoh doa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran itu banyak di antaranya memprioritaskan terlebih dahulu mendoakan diri sendiri sebelum mendoakan orang lain, gitu ya. Contoh di dalam surah Al-Hasr ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami, gitu ya. Ini menunjukkan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita ingin mendoakan orang lain, maka dahulukan terlebih dahulu mendoakan diri sendiri, gitu ya. Jadi kita punya keinginan, saya ingin mendoakan saudara saya kebaikan, maka doakanlah terlebih dahulu kebaikan untuk diri sendiri, gitu ya. Kenapa jangan sampai kita mendoakan kebaikan orang untuk orang lain sementara diri sendiri kita tidak baik, gitu ya.
maka ini menunjukkan bahwasanya perintah dari Allah, doakan dulu diri sendiri ya pada saat kita ingin mendoakan kebaikan untuk orang lain. Nah ini salah satu di antaranya tadi dalam surah Al-Hasr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah ampunan kepada ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang beriman terlebih dahulu dari kami. Kemudian ada lagi dalam surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Nah, gitu ya. Ya rabbighfirli, ya Rabb, ampunilah diriku ya, wa li akhi, dan untuk saudaraku, wa adkhilna fi rahmatik, dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu. Kemudian ada lagi dalam surah Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan juga banyak lagi doa-doa yang lainnya gitu ya. Nah ini kemudian ya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga di satu momen gitu ya, beliau pernah gitu ya mendoakan orang lain tanpa mendoakan diri sendiri. Tapi ini sifatnya tidak sering gitu ya. Tidak sering. Para ahli hadis mengatakan Rasulullah pernah ya melakukan doa ya, mendoakan orang lain tetapi ya tidak mendoakan terlebih dahulu dirinya sendiri. Tapi ini menurut para ahli hadis ini tidak sering Rasulullah, hanya sesekali gitu ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kana idza dzakara ahadan fada'alahu bada'a bi nafsihi. Apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingat kepada seseorang, maka beliau mendoakannya ya, dan sebelumnya beliau mendahulukan doa untuk dirinya sendiri. Nah, ini menjadi salah satu di antara dalil gitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga sendiri pada saat beliau ingin mendoakan saudaranya, maka di antaranya adalah beliau mendoakan terlebih dahulu dirinya sendiri. Nah, salah satu di antara hikmahnya adalah ya pada saat kita ingin mendoakan orang lain gitu ya, mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka diri sendirinya pun juga harus baik terlebih dahulu. Maka mohonlah kepada Allah untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain gitu ya. Nah, kemudian yang ke-9 adalah ya di antara adab-adab doa pada saat kita berdoa yang harus kita perhatikan adalah memilih berdoa di waktu yang mustajab. Nah, ini gitu ya. Jadi menjadi salah satu perantara ya akan cepatnya ya doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berdoa di momen yang tepat. Gitu ya. Di waktu yang tepat. Nah, pertanyaannya, waktu kapan saja ya yang menjadi waktu yang tepat pada saat kita berdoa. Ini berdasarkan dalil-dalil ya. Berdasarkan hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama, salah satu di antaranya adalah yang pertama di waktu pagi, gitu ya. Bahkan pada saat momen-momen kita setelah selesai melaksanakan qiyamul lail, gitu ya. Dalil dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat ke-18. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di akhir-akhir malam ya, di waktu sahur mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an bahkan dikatakan sebagai waktu mustajab. Nah, saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan momen yang tepat gitu ya. Kita di bulan Ramadan ini setiap hari kita melaksanakan sahur, maka luangkan di antara waktu yang kita ya sebelum kita sahur itu memperbanyak doa terlebih dahulu, beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, memohon segala kebaikan kepada Allah sebelum kita melaksanakan sahur gitu ya. Karena jarang-jarang kalau di bulan-bulan yang lain mungkin bagi kita yang masih malas untuk melaksanakan qiyamul lail gitu ya, momen itu jarang kita dapatkan. Nah, saat ini mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita ya, diberikan umur kita
kepada kita di bulan Ramadan ini, maka gunakanlah momen ini, waktu mustajab ini, gitu ya. Itu di waktu pagi, ya. Nah, disampaikan juga oleh Rasulullah SAW dalam hadis, ini hadis masyhur ya, sering kita dengar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna ya tabaraka wa ta'ala kulla lailatin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun setiap malam itu ya ke langit dunia, ya, kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail, ya, di waktu sepertiga malam al-akhir, bahkan di sini disebutkan di waktu sepertiga malam yang akhir. Yaqulu may yad'uni fastajiba lahu, ya, di waktu itu Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan dikatakan ini sebagai hadis qudsi, gitu ya, may yad'uni fastajiba lahu, ya, barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengabulkan doanya. Mayas'alni fa'atiyahu, barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan, gitu ya, meminta kemudahan rizki, meminta kemudahan urusan, gitu ya, meminta kesehatan, meminta kelapangan rizki, silakan, berbagai keinginan dan harapan kita sampaikan kepada Allah di waktu ini. Kenapa? Karena Allah langsung, gitu ya, bahkan Allah turun ke langit dunia. May yastaghfiruni faghfir lahu, ya, barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Nah, itu ya, di waktu di antara waktu yang mustajab itu di waktu pagi, ya, pada saat kita sahur. Kemudian yang kedua di ayat itu, di waktu mustajab itu adalah di antara azan dan iqamah, gitu ya. Ad-du'a'u la yuradu bainal adani wal iqamati fad'u, ya, kata Rasulullah SAW, doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan ditolak, ya. Fad'u, maka ada penekanan dari Rasulullah, fad'u, maka berdoalah. Nah, ini ya, pada saat kita datang lebih awal, contoh ke masjid, datang lebih awal, gitu ya, sebelum adzan dikumandangkan, kemudian kita mengumandangkan mengumandangkan adzan, ya, maka di antara adzan dan iqamah itu ada waktu mustajab, ya, maka berdoa, gitu ya. Selesai kita melaksanakan sholat sunnah, luangkan waktu kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu adalah waktu mustajab. Kemudian yang ketiga adalah, ya, waktu mustajab, ya, yang sangat tepat sekali, ya, kita memanjatkan doa kepada Allah, ya, dan kemungkinan besar Allah akan mengabulkan doanya, yaitu pada saat kita bersujud, gitu ya. Dalam hadis yang sering kita dengar, yaitu Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajidun, saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah pada saat dia bersujud. Fa aksirud du'a, maka kata Rasulullah, perbanyaklah berdoa, gitu ya. Pada saat kita bersujud, perbanyak doa. Pada saat kita sholat sunnah, mungkin, ya, kesempatannya lebih banyak untuk kita berdoa, gitu ya. Pada saat kita bersujud, maka perpanjanglah sujud kita dengan doa-doa, gitu ya. Silakan sampaikan kepada Allah apapun keinginan kita, sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat itu waktu yang sangat mustajab. Kemudian selanjutnya, ya, di antara waktu mustajab ketika sedang berkecamuknya peperangan dan ketika adzan berkumandang. Ada dalilnya, gitu ya. Di waktu yang sangat sulit pun, gitu ya, waktu kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, perang berkecamuk, ternyata di sanalah waktu yang tepat untuk kita, ya, bagi kita untuk berdoa. Ya, dalilnya dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, sintani la turaddani, ya, au kullama taraddani, ya, ad-du'a indan nida wa indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'dha. Dua waktu yang tidak akan ditolak permohonannya, ya, pada saat dipanjatkan di dalamnya, atau sedikit kemungkinan untuk ditolak, ya, yaitu doa setelah dikumandangkannya adzan dan doa ketika berkecamuknya peperangan,
tatkala satu yang lainnya saling menyerang. Gitu kan? Ya, pada saat perang berkecamuk di sana ada waktu yang tepat untuk berdoa. Gitu ya. Berdoa kepada Allah dan Allah pasti akan mengabulkan doa tersebut. Ya mungkin pada saat perang berkecamuk tiada lain keinginannya untuk apa? Diberikan keselamatan, diberikan pertolongan, diberikan kemenangan. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya di antara waktu mustajab itu adalah setelah waktu asar ya, kemudian pada hari Jumat. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahu ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha." Pada hari Jumat ya, pada hari itu, nah di sini ditafsirkan oleh para ahli hadis, yaitu pada hari Jumat terdapat waktu tertentu. Tidaklah seorang hamba berdiri melaksanakan sholat dan berdoa memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah pasti akan mengabulkannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda ya, memberikan isyarat dengan tangannya, yaitu menggambarkan waktu itu yang waktu yang pendek gitu ya. Ada riwayat lagi yang mengatakan waktu antara dua khutbah gitu ya. Di hari Jumat itu waktu di antara waktu dua khutbah. Ya, kenapa? Karena waktunya sangat pendek sekali. Gitu ya. Waktu yang sangat pendek sekali. Nah, kemudian selanjutnya ya di antara waktu mustajab itu adalah ketika hari Arafah. Gitu ya. Dalam hadis yang terkenal, khairu doa yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa di hari Arafah, pada saat seseorang sedang melaksanakan ibadah haji mungkin gitu ya. Pada saat berada di Arafah, maka waktu yang atau momen yang sangat tepat ya. Waktu yang sangat tepat untuk kita berdoa. Nah, kemudian yang terakhir adalah mungkin ini pembahasan terakhir terkait dengan bab ini adalah hari yang tepat atau waktu yang tepat untuk kita berdoa itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, nah ini merupakan keinginan kita gitu ya. Kita bisa bertemu di bulan Ramadan ini, tiada lain harapannya tadi ya, kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Salah satu di antaranya adalah dengan kita mencari malam-malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Sahabat Al-Shifah di mana saja berada, alhamdulillah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Ya, sekali lagi mari kita sama-sama menjadikan adab-adab ini kita perhatikan ya sebagai salah satu sarana ya harapan kita, doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari saya pribadi ya. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.